Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami. Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat yang berada di Jalan Kemudan, Swapen Perkebunan. Senin 3 Juni 2024. Oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari kita sama-sama datang memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, sebab Dia layak untuk kita agungkan. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur pasal 145 ayat 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mika pasal 1 ayat 5, 6, 8, dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta, sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Mika pasal 1 ayat 5, 6, 8, dan 9. Pemimpin yang baik akan mampu menghayati perasaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak jarang jabatan sebagai pemimpin mengakibatkan terbentuknya jarak antara dirinya dengan orang-orang yang ia pimpin. Sebagai akibat, yang bersangkutan tidak lagi dapat menghayati keadaan maupun perasaan dari orang-orang yang dipimpinnya, serta tidak dapat memahami kebutuhan mereka. Alhasil, kepemimpinannya menjadi tidak relevan. Itu sebabnya seorang pemimpin yang baik tidak akan membiarkan jabatan yang ia sandang mengakibatkan terbentuknya jarak antara dirinya dengan orang yang ia pimpin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus dan semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sikap kepemimpinan yang baik inilah yang terlihat di dalam diri Nabi Mika, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Mika pasal 1.
Di saat itu dosa bangsa Israel dan Yehuda telah bertumpuk-tumpuk. Sebagai akibat, Allah berniat untuk menghukum umatnya. Mengetahui apa yang akan menimpa bangsa yang ia layani sebagai seorang nabi tersebut, Mika tidak berdiam diri. Di dalam rasa prihatin, ia berkeluh kesah dan meratap. Artinya, ia dapat menghayati apa yang akan dirasakan oleh bangsa tersebut ketika nanti mereka mengalami hukuman Tuhan. Singkat kata, seorang pemimpin yang baik akan dapat menghayati apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ia pimpin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kembali saya ingatkan bahwa pemimpin adalah dimulai dari pribadi kita. Setiap kita adalah pemimpin. Oleh sebab itu kita harus sadari, jikalau kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita ke dalam kebenaran, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Oleh sebab itu, sebagai pemimpin yang baik, kita harus menyadari akan hal ini dan menghayati apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kita pimpin. Biarlah pelajaran pagi hari ini boleh membuat setiap pribadi kita mengintrospeksi diri kembali, agar benarkah kita memimpin orang-orang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Sebab kita belajar juga dari pribadi Tuhan Yesus. Dia memimpin kita dengan kasih yang begitu besar, yang begitu berlimpah dan tidak ada batasnya. Biarlah setiap pribadi kita melakukan dengan kasih Kristus dalam kehidupan kita dan memuliakan Tuhan setiap saat. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memahami keadaan kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan diri kami. Ketika kami merasa susah, Engkau menghibur diri kami. Engkaulah imam besar yang dapat ikut merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Di dalam anugerah-Mu, Engkau bersedia menanggung semua beban di dalam hidup kami. Dengan rendah hati, Engkau yang maha mulia telah rela datang ke dunia untuk mengangkat harkat hidup kami. Ajarlah diri kami, ya Tuhan Yesus, untuk mengikuti teladan-Mu. Bentuklah hati kami dengan roh dan firman-Mu, agar hidup kami mencerminkan pikiran dan perasaan-Mu. Kami berterima kasih untuk hari yang baru ini, untuk kekuatan, kesehatan jasmani rohani, untuk setiap berkat jasmani rohani yang tersedia bagi kami hari ini. Kami percaya bahwa di setiap saat Engkau selalu menyertai diri kami dengan roh-Mu. Engkau membuka kesempatan-kesempatan yang baru bagi diri kami, agar kami dapat mengisi hidup kami dengan kehidupan yang penuh makna. Engkau menolong diri kami agar kami tidak hidup di dalam kesia-siaan, namun memuliakan nama-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami menyerahkan masa depan yang terbentang di hadapan kami ke dalam kasih setia-Mu. Kami menatap hari esok dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami, dan tuntun kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, pagi hari ini kembali, hamba juga berdoa untuk semua saudara-saudara, rekan-rekan, handai tolan yang berada di jalan, kemudian swapen, perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menuntun setiap para hamba-hamba-Mu, bahwa hidup kami seperti apa yang Engkau kehendaki Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami panutan, sehingga hidup kami senantiasa bermakna dan memuliakan Engkau. Berkati tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, bahkan semua aktivitas yang kami kerjakan, juga kepada anak-anak cucu kami yang berada di bangku pendidikan.
Kalau hari-hari ini yang sedang menghadapi ulangan-ulangan akhir, Tuhan memberkati mereka dan memberkati kami semua. Bahwa hidup kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Sehingga hidup kami bernilai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menjadi pemimpin yang baik, yang mampu menghayati perasaan dari orang-orang yang dipimpin kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Berkati mereka yang lemah, berkati mereka yang sedih dalam hiburan-Mu ya Allah. Dan hamba mohon kasih Kristus juga turun bagi mereka yang sakit pagi hari ini. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh mereka. Menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan setiap organ tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap bibit-bibit penyakit yang mengganggu umat-Mu, hamba ikat dan putuskan, hamba perintahkan terlepas dari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Abah, ya Bapa, terima kasih. Kami percaya janji-Mu. Ya dan amin. Engkau berdaulat. Engkau berkuasa. Tuhan, sembuhkan mereka sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dengan imanmu buka hati dan terima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus Anda disembuhkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Anda disembuhkan kembali. Setiap pergumulan mereka Bapa, Engkau turut campur tangan sehingga dapat menyelesaikan dengan benar. Nama Tuhan saja dipermuliakan dari kehidupan mereka ya Abah, ya Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi seluruh hidup hamba-hamba, saudara-saudara hamba di Jalan Kemudan, Swapen, Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini kembali, hamba juga berdoa bagi seluruh para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini secara online. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan, yang berada di kota Fakfak. Tuhan berkati hidup hamba-Mu. Menjadi berkat kepada keluarga besarnya. Spesial kepada anak Ayu Olivia Renyaan. Tuhan terus memberkatinya. Lindungi, pelihara, beri kesehatan yang terbaik, beri hikmat terbaik, sehingga dia terus mampu mengikuti tes dari kepolisian dan boleh berhasil dengan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Jakarta. Tuhan berkati hamba-Mu dalam semua urusan-urusan yang ia hadapi pada hari-hari ini. Pergumulan-pergumulan yang ia hadapi, Tuhan berkati ia. Bahwa hidupnya terus menjadi teladan, panutan bagi keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Beri kesehatan yang melimpah bagi hamba-Mu. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata bagi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, kesetiaan, hidup takut akan Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus memuliakan Engkau siang dan malam. Tuhan melindungi, Tuhan pelihara, memberkatinya dengan damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapa, biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah dalam kehidupannya. Hati dan pikiran-Mu menjadi bagian dalam kehidupannya. Sebagai hamba-Mu Tuhan, dia tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Mengerjakan apa yang Engkau mau. Biar dia lakukan dengan penuh kasih. Dia boleh mengasihi orang-orang di sekitarnya, bagi keluarga besarnya segala, dan juga bagi mereka-mereka yang mengintimidasi ataupun berbuat tidak baik kepadanya. Tuhan, ajar hamba-Mu terus mengasihi dan mengasihi. Terima kasih Bapa. Berkati ia dengan kesehatan yang baik, sehingga dia terus memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu bagi hamba-Mu, Ibu Sentia Nur Sagala, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup, dan hamba juga berdoa pagi hari ini,
Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anak diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu Bapak Daniel boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dalam hidup rumah tangganya. Boleh menjadi pemimpin yang senantiasa menuntun, membimbing istri dan anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ya Allah, untuk terus boleh menjadi berkat. Bisnis, usaha, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan selesaikan dengan terbaik bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biar apa yang sedang Engkau rencanakan dalam kehidupannya tetap terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memanggil ia sejak berada di kandungan ibunya. Terus Engkau nyatakan kasih-Mu kepada hamba-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turut campur tangan dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis. Bahkan spesial dalam pelayanannya. Tuhan memberkati ia juga dan seluruh keluarga dengan kesehatan yang terbaik. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Bapa terima kasih buat kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Shirley Sarah yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Shirley. Tuhan lindungi pelihara ia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bawa hidup-Mu, hamba-Mu sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Bahkan boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Bagi suami dan anak-anak. Dan juga bagi orang-orang yang ia layani. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupannya. Berkati tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanannya. Diberkati dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Shirley Sarah dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati pribadi hamba-Mu, untuk terus boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi suami dan anak-anak. Tuhan berkati. Tuhan turut campur tangan dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati pendidikan daripada anak-anak mereka dalam bangku pendidikan dengan keberhasilan. Dan Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat, sehat bagi anak-anaknya juga. Bapak terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Freitas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba ucap syukur untuk pagi hari ini, bagi semua hamba-hamba Tuhan, juga bagi hamba-Mu, Saudara Bentino Mesias, dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu selaku pemimpin yang hidup takut akan Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga besarnya, dan dimanapun ia berada, dia boleh menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu, Saudara Bendito Mesias, senantiasa boleh memuliakan Tuhan dari hidupnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk waktu pagi hari ini. Dan hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami. Dimanapun kami berada, Tuhan juga memberkati kami. Sehingga kehadiran kami di tempat kami masing-masing boleh menjadi berkat, membawa kesejahteraan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru ini. Sepanjang minggu ini kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat melewati hari demi hari dan tantangan-tantangan yang kami hadapi, kekuatan-Mu menolong kami. Bapak terima kasih
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua hari ini, sepanjang hari ini, dan di dalam minggu yang baru. Tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.